Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita pada kesempatan ini tidak terasa sudah ke pelajaran ketiga, Ad-Darsus Salis. Nah, teman-teman sambil belajar perlahan-lahan, kita juga sambil belajar angka, misalkan Ad-Darsul Awal, ya, bilangan tingkatan. Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua. Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga. Pada pelajaran pertama kita sudah sebenarnya perlahan-lahan belajar dialog. Kita bisa membuat pernyataan positif. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza kittun. Atau bisa menggunakan kalimat tanya. Hadza baitun untuk menyatakan misalkan kepastian, ya. Jawabannya na'am, hadza baitun. Kalau enggak, la hadza masjidun misalnya. Atau kita ingin menanyakan sesuatu yang belum kita tahu sama sekali. Ma hadza? Hadza baitun. Untuk menanyakan orang misalkan man hadza? Hadza mudarrisun. Dan pada Ad-Darsus Tsani, pada pelajaran kedua, kita juga diperkaya dengan isim isyarah untuk menunjukkan jauh, yaitu zalika. Jadi kalau hadza ini, zalika adalah itu. Hadza baitun wa zalika masjidun. Hadza kalbun wa zalika kittun. Nah, man hadza? Itu pertanyaannya. Man zalika? Ahadza mudarrisun? Adzalika tabibun? Jawabannya bisa na'am, bisa la. Nah, itulah kita sudah dibekali dengan modal dialog, ya, untuk menyatakan dan untuk mempertanyakan. Ya, dialog kan pasti tidak lebih daripada menyatakan atau mempertanyakan. Begitupun kita sudah tidak terasa, kita juga memiliki kosakata baru, mufradat-mufradat baru yang kontekstual. Ya, kita bisa gunakan dalam pernyataan, dalam kalimat sempurna, yang itu membantu kita untuk memberikan kita keuntungan. Pertama, memperkaya kosakata, dan yang kedua, kita bisa menggunakannya dalam konteks yang tepat. Baik, teman-teman, kita sekarang ke pelajaran yang ketiga, Ad-Darsus Salis. Pada pelajaran ketiga ini, kita di sini di mukaddimah, di pembukaan, kita diberikan sebuah kalimat baitun dan kemudian al-baitu. Nah, ini seperti yang saya katakan bahwa dalam bahasa Arab itu ada simbol-simbol yang simbol-simbol itu memiliki fungsi gramatikal atau fungsi tata bahasa, ya. Nah, di sini sebenarnya kalau nanti kita ceritakan panjang, ya, minimal ada 4 aspek yang bisa dilihat untuk ini. Tapi saat ini kita lihat aja secara tahap bertahap, ya. Ini di sini bisa menyatakan satu, dia menyatakan kata benda umum. Jadi baitun di sini kita artikan sebuah rumah. Rumah di mana? Ya, bisa rumah di dekat Anda, rumah yang jauh, rumah Anda atau rumah masih masuk umum ini. Maknanya umum. Jadi ini tanwin ini menyatakan umum. Dari sisi makna, dari sisi jumlah dia menyatakan satu. Jadi diartikan sebuah rumah. Jadi sebuah ini menunjukkan jumlah sekaligus makna umum. Baitun. Nah, dalam bahasa Arab ditunjukkan dengan ini. Sementara al-baitu, nah ketika masuk alif lam ini, nah ini untuk membatasi yang umum. Dalam bahasa Indonesia ini bisa diartikan tersebut. Jadi al-baitu, rumah tersebut. Maksudnya kenapa disebut tersebut? Karena ini bermakna ma'rifat, bermakna sudah kita kenal. Kalau dalam kalimat bisa misalkan sudah disebutkan dalam kalimat sebelumnya. Itu rumah Hasan. Rumah tersebut ada di Jakarta misalkan. Nah, jadi al-baitunya ini merujuk kepada
Rumah yang sudah sama-sama kita ketahui di antara yang sedang berdialog. Nah, karena itu un-nya ini berubah menjadi u. Karena tadi kan kita tahu un ini bermakna umum, maka tidak mungkin dalam satu kata umum sekaligus juga bermakna khusus, bermakna ma'rifat. Karena sudah ada al, maka ini berubah menjadi u, al-baitu. Jadi ini, nah kita di sini bisa teliti ya, harus memakai dengan ketelitian al-baitu. Semuanya memiliki makna, setiap perubahan, setiap ini memiliki makna. Al-baitu. Baitun kalau dalam konteks bahasa Indonesia sebuah rumah, tapi kalau al-baitu rumah tersebut, ya, rumah tersebut, ya jumlahnya satu ya. Kitabun, al-kitabu, qalamun, al-qalamu, jamalun, al-jamalu atau al-jamalu ya, nanti ada cara bacanya. Nah, itu jadi kita bisa melihat di sini bahwa un dan alif lam plus u itu memiliki dua aspek untuk saat ini, memiliki makna umum, kalau di sini makna khusus, dan juga menunjukkan sebuah atau satu. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita membuat sebuah kalimat lengkap ya. Ada subjek, ada predikatnya. Al-qalamu maksurun. Pulpen tersebut, nah kenapa dengan pulpen tersebut diberi keterangan maksurun? Al-qalamu dalam bahasa Arab disebut, tata bahasa Arab disebut mubtada, maksurunnya khobar, yaitu yang menjelaskan, yang memberikan keterangan kepada si subjek tersebut. Al-qalamu maksurun. Nah karena itu, karena dia diberi keterangan, maka ini harus ma'rifat, ya harus diketahui bagaimana kita bisa memberikan keterangan kalau yang akan diberi keterangan tidak kita ketahui. Makanya dia di awal kalimat harus menggunakan alif lam, harus menggunakan itu menunjukkan bahwa ini adalah sudah diketahui, sudah maklum di antara yang berdialog. Al-qalamu maksurun. Begitupun ucapannya nih, ini un ya. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Al-babu, pintu tersebut, maftuhun, terbuka. Al-waladu jalisun, anak tersebut, jalisun, duduk. Wal mudarrisu, dan guru itu wakifun, ya berdiri. Oke, ini kalimat-kalimat yang contoh dalam bahasa Arab, kalimat lengkap ya, di mana subjeknya harus diawali dengan alif lam atau dengan yang ma'rifat, karena nanti akan diberi keterangan, sementara keterangannya tidak ada alif lamnya. Dia bermakna umum, memberi keterangan. Kita ulangi, al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, wal mudarrisu wakifun. Ini ada banyak kalimat. Nah, untuk membaca kalimat ini kita rasakan ya. Kita rasakan bagaimana kata pertama dan kata kedua cara membacanya. Nah, ini jadi di samping bersifat kognitif ya, bersifat ini juga kita menyertakan perasaan kita. Nah ini bahasa juga masuk ke ada wilayah kita merasakannya. Baik, kita nomor 1 misalkan al-kitabu jadidun, wal qalamu qadimun. Di sini wawnya waw, istilahnya waw atop ya. Di sininya waw artinya dan ya. Wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun, wal hisanu kabirun, al-kursiyu maksurun, al-mindilu wasikhun, al-ma'u baridun, al-qamaru jamilun, al-baitu
qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadifun. Baik, kata-kata baru di bawah nanti kita akan ketemu dengan semacam kamus kecil ya. Tapi sementara kita nggak apa-apa, kita artikan saja. Al-kitabu, buku tersebut, jadidun, baru. Wal qalamu, dan pena atau pulpen tersebut, qadimun, sudah lama ya. Al-himaru, himar tersebut, shaghirun, kecil. Wal hisanu, kuda itu, kabirun, besar. Al-kursiyu, udah tahu ya, maksurun, patah. Al-mindilu, sapu tangan, wasikhun, kotor. Al-ma'u baridun, air tersebut baridun, dingin. Nomor 6, al-qamaru, bulan tersebut jamilun, indah. As-sabi, al-baitu, nomor 7, al-baitu, rumah tersebut qaribun, dekat. Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh ya. Jadi al ini bisa diartikan tersebut atau itu. Atau mungkin kalau dekat ini. Ar-raqmu samin, al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Wal waraqu khafifun. Al-labanu harun, susu tersebut harun, panas. Ar-raqmul asir, al-qamisu nadifun, kemeja itu nadifun, bersih ya. Nah, di sini kita lihat cara bacanya. Jadi u dan un ya. U, un. Yang pertama ada al-nya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Oke, demikian nanti kita akan bahas mungkin di depan bagaimana kenapa alasan dibaca u dan dibaca un, tapi minimal kita sudah mengetahui secara makna bahwa al ini bermakna khusus, un bermakna umum, dan dua-duanya menunjukkan arti satu. Baik. Kita lanjutkan tamarin di sini. Latihan pertama. Iqra, bacalah. Maksudnya ini baca dengan benar ya. Jadi nggak dikasih harokat, tapi Anda harus membacanya seperti yang sudah di latin depan ya. Waktub, dan tulislah. Nah, ini latihan menulis. Ma'adobti awakhiril kalimat. Dengan juga memperhatikan atau menuliskan bacaan akhirnya ya, apakah dibaca u atau dibaca un. Saya kasih contoh misalkan masjidun, karena ini tidak ada alif lam maka ya kita harus baca un, berarti ini bermakna umum. Tapi begitu ada alif lam dia musuhan sama tanwin, karena kalau tanwin bermakna umum, kalau al dia bermakna khusus maka harus u. Al masjidu ya, masjidun, al masjidu. Baik ya, seperti itu untuk gambaran tugasnya. Dan seterusnya ya seperti biasa ya, kalau ikro berarti dikirim di grup, tapi kalau menulis dikirim di Google Classroom. Ikro waktub, nah ini sama, bacalah dan tulislah. Di sini kita akan membuat kalimat lengkap, ada subjek, ada predikat, atau dalam bahasa Arabnya ada mubtada, ada khabar. Maka seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa membacanya, mana yang u, mana yang un ya. Al-mat, saya bisa kasih contoh, al-maktabu maksurun. Ini perlahan-lahan harokat-harokatnya hilang, tapi insya Allah kalau Anda di depan terus mengulang bacaan-bacaannya di depan, insya Allah tidak akan bingung membacanya. Al-maktabu maksurun. Nomor 2, al-mudarrisu jadidun. Oke, saya kasih contoh 2 saja ya. Saya akan dilanjutkan. Ini mengisi yang kosong ya. Imla al-faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibah minal kalimatit taliyah. Oke, dari sekarang coba dibiasakan untuk memahami perintah ya. Tadi kayak ikra, waktu itu harus sudah paham. Imla ini isilah al-faragh yang kosong, di sini yang kosong. Fi ma yali, berikut ini. Bagaimana mengisi kosong ini? Biwad'il kalimatil munasibah, dengan menempatkan kata yang sesuai. Jadi kalau kata al-hajaru misalkan sesuainya dengan kata apa ya di sini.
Jadi secara makna dia sesuai dengan makna. Minal kalimatit taliyah, dari kata-kata berikut ini. Kata-katanya ini nih. Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, sakilun, dan khafifun. Misalkan nomor 1 al-hajaru. Dari keenam ini mana yang cocok untuk al-hajar? Ya. Al-babu mana yang cocok untuk al-babu? Jadi di sini diperlukan pemahaman kosakata ya. Di sini Anda sedang diuji untuk kosakata Anda ya. Seberapa banyak kosakata Anda hafal dengan kata-kata sebelumnya. Imla al-farag fi mayali biwad'il kalimah munasibah. Nah ini sebaliknya, Anda tidak disediakan kata-katanya, tapi Anda dari memori Anda ya. Misalkan di sini ada nadhifun, bersih ya, maksurun, ada kata patah. Nah ini subjeknya apa, mubtadanya apa yang cocok untuk khobar atau predikat ini. Baik teman-teman, kalau yang tadi di bawah ya ada predikatnya, tapi tidak ada subjeknya, jadi ada khobarnya. Ini ada khobarnya, tidak ada mubtada atau subjeknya, jadi Anda tinggal, kalau bisa memahami ini, pasti Anda bisa mencari subjek yang tepat atau mubtada yang tepat. Kalau di atas sebaliknya, mubtada atau subjeknya sudah ada, tapi khobarnya disediakan di sini. Jadi kalau Anda bisa memahami kata-kata ini, akan sangat mudah sekali untuk mengisinya. Selanjutnya di sini ada kamus, ya, ada kamus kecil ya, semacam kamus kecil gini. Al-kalimat al-jadidah, kata-kata baru. Al-qamaru ya di sini. Al-qamaru, bulan, nadhifun bersih, kabirun besar, khafifun ringan, jadidun baru, harun panas, maftuhun terbuka, jamilun bagus, indah, cantik, qadimun lama ya, baridun dingin, maksurun patah, waqifun berdiri, wasikhun kotor, sogirun kecil, sakilun berat, jalisun duduk. Najmun sebuah bintang, an-najmu bintang tersebut. Rajulun seorang laki-laki, ar-rajulu laki-laki tersebut. Begitu juga diqun, ad-diqu, talibun, at-talibu. Ini semacam gramatikal ya, mulai kita belajar gramatika tata bahasa sang sederhana. Nah ini kita nanti lanjutkan lah ya, lanjutkan di pertemuan kedua kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.